Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua? Mudah-mudahan antum semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak yang ibu banggakan, tak terasa sebentar lagi antum akan melewati masa-masa di kelas 7 dan akan naik ke kelas 8. Namun di akhir-akhir semester genap kelas 7 kita dihadapkan dengan suatu musibah sehingga menyebabkan kurang lebih 2 bulan ini antum harus belajar di rumah, dan tentunya antum semua tidak bisa bertemu dan bertatap muka dengan teman-teman antum secara langsung. Pasti itu semua akan membuat antum merasa kangen ya dengan teman-teman antum semuanya. Nah, di sini ibu akan menyampaikan beberapa pesan untuk antum semua, khususnya untuk kelas 7. Yang pertama, pesan dari ibu, jaga pertemanan, saling solidaritaslah dengan sesama teman. Jaga silaturahmi dengan sesama teman. Jangan sampai ada permusuhan khususnya di antara kelas 7, baik ikhwan maupun akhwat ya. Dan tentunya ingat, jangan saling mencela atau meledek sesama temannya ya. Hilangkan kebiasaan buruknya. Yang kedua, hormati umi dan abi antum ya, karena ridhonya dan suksesnya antum itu ada pada kedua orang tua antum. Jangan pernah antum menyakiti hati mereka, karena sekali saja antum menyakiti hati mereka, maka antum tidak bisa menggantikan dosanya dengan yang lainnya ya. Jadi ingat pesan ibu, jangan pernah menyakiti orang tua antum. Hormati, bahagiakan mereka selama mereka masih ada. Cara membahagiakannya bagaimana? Cara membahagiakannya yaitu antum yang pertama menjadi anak soleh dan soleha ya. Belajar bersungguh-sungguh. Terus yang ketiga, pesan ibu, antum hormati bapak dan ibu guru antum semuanya ya. Baik itu guru yang ada di SD, guru yang ada di SMP, atau guru-guru antum yang ada di misalnya antum suka belajar tahfidz ya. Hormati semua guru antum ya. Dan yang terakhir, ibu doakan semoga antum semua bisa menjadi pemimpin yang nantinya akan memimpin diri sendiri dan di lingkungan yang ada di sekitar kita semua ya. Mungkin itu saja pesan dari ibu. Semoga nanti antum kelas 8 bisa lebih meningkatkan prestasi antum ya. Dan tentunya sebentar lagi kan nanti akan PAT ya. Antum semua harus semangat ya. Meskipun nanti belum tahu kita PAT-nya apakah online atau tidak ya. Jadi harus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku para calon pemimpin, ibu doakan semoga antum dalam keadaan sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapat barokah di bulan Ramadan ini.
Anak-anakku, tidak akan banyak yang ibu sampaikan kepada antum. Hari ini ibu berpesan kepada antum untuk anak-anak ikhwan. Antum adalah lelaki, harusnya pemberani, dan harusnya jadi ikhwan sejati. Hari ini perkuatlah diri dengan ilmu dan sakofah yang mumpuni. Lihatlah, negeri ini darurat moral. Maka hati-hati, bentengi diri dengan akidah islami, sakofah yang mumpuni. Untuk anak-anak akhwat, engkau kini masih wanita suci, dan tetaplah suci hingga ajalmu tiba nanti. Hari ini, ibu melihat wanita saat ini seperti tak punya harga diri, rela dipacari, bahkan dikencani hingga dizinai. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kau gadaikan hanya dengan pergaulan yang tak islami. Jagalah kehormatanmu meski harus bertaruh nyawa hingga mati. Anak-anakku, dengan kasus muda-mudi yang melanda negeri ini, antum hanya bisa kami lindungi dengan peraturan-peraturan di sekolah, dengan menyampaikan fakta-fakta kerusakan remaja-remaja saat ini. Dan di rumah, engkau dilindungi oleh Umi dan Abi. Maka bersyukurlah pada Ilahi. Berterima kasihlah pada guru-guru, Umi dan Abi, karena berkat merekalah saat ini kau masih bisa terlindungi. Anak-anakku, jangan jadi generasi galau. Tiap hari posting-posting yang tak islami, menyombongkan diri hanya untuk dipuji-puji. Ingatlah, antum semua adalah calon pemimpin, bukan pemimpi. Ingatlah, akhwat, antum adalah calon ummu warobatul bait kelak tiba saat nanti. Anak-anakku, besar harapan ibu kepada antum semua. Jadilah generasi islami, generasi yang bisa mengubah dunia saat ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan hormatilah Umi dan Abi, juga guru-guru, dan jangan pernah bosan mendengar nasihat-nasihatnya. Jadilah generasi yang soleh-solehah, yang berakhlakul karimah, yang memiliki kepribadian Islam. Dan janganlah jadi generasi abal-abal. Mungkin itu pesan dan harapan ibu kepada antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya dal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, pada hari ini bulan Ramadan yang ke-22 kita masih bisa melaksanakan saum. Semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga pada hari ini kita mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang mudah-mudahan ini menjadi bekal antum nanti di kemudian hari. Kalaupun tidak, ini akan menjadi pembiasaan antum pada saat hari ini. Karena apa? Karena kehidupan masa yang akan datang itu tentunya akan lebih banyak tantangan kepada antum semua ketimbang hari ini. Oleh sebab itu, kami dari sekolah tentunya akan menyiapkan beberapa program yang itu akan diarahkan kepada kemampuan antum, terutama dalam hal pembentukan kepribadian Islam. Dan di pesantren Ramadan ini pun antum dibekali itu semua, dari mulai aktivitas belajar Al-Quran, kemudian memupuk kepribadian antum dalam bentuk amalan ibadah nafilah, kemudian juga di dalam aktivitas keterampilan-keterampilan yang lain, yang mudah-mudahan itu nanti bisa dikembangkan di kemudian hari. Termasuk pada hari ini pun Bapak akan memberikan amanah kepada antum semua. Yang pertama, amanah yang Bapak ingin sampaikan adalah jadilah anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Ini sangat penting bagi kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena ini semua akan menjadi penolong kepada orang tua antum nanti di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjadi anak soleh dan solehah ini menjadi keharusan yang tidak bisa kita pungkiri. Apa indikator menjadi anak yang soleh dan solehah itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, takdim, taat terhadap guru. Iman dan takwa merupakan indikator bahwa kita menjadi anak soleh dan solehah. Inti dari iman itu adalah mempercayai kepada Allah sebagai pencipta, kemudian mengimani terhadap keberadaan para malaikatnya sebagai utusan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat untuk menerima amanah-amanah yang memang itu merupakan amanah yang cukup luar biasa. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian juga beriman kepada para nabi dan rasul. Kemudian beriman kepada yaumil akhir. Dan juga beriman kepada qada dan qadar khairihi wa syari, baik dan buruknya minallahi ta'ala. Takwa. Apa indikator dari takwa itu sendiri? Lebih tepatnya bahwa takwa itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya tanpa terkecuali. Ini makna takwa. Atau dalam bahasa lain, karakter seorang muslim atau karakter orang yang bertakwa itu adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami
taat. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tidak ada kata lain kecuali dia harus mentaati apa yang diperintahkannya itu dan yang dilarangnya. Itulah indikator takwa. Kalaupun penjelasan lain yang berkaitan dengan ketakwaan ini cukup panjang lebar. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat kita cintai, yang berjasa kepada kita dari mulai sejak kita dilahirkan sampai kita pada saat ini sampai usia dewasa. Luar biasa perjuangan orang tua ini. Janganlah antum sia-siakan orang tua antum semua, yaitu adalah dengan cara mencintainya, menghormatinya, kemudian membantunya ketika orang tua kita sulit. Dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai anak soleh. Maka sekali-kali janganlah kita menghardik mereka, janganlah kita membuat kecewa mereka. Karena apa? Karena di balik kekecewaan itu jangan sampai nanti ada doa yang terlontar dari mereka, doa yang tidak baik. Justru kita harus menyayangi mereka, menghormati mereka, dan berbakti kepada mereka, sehingga doa yang dilantunkan oleh mereka itu adalah doa yang baik untuk kita. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah berbuat takdim terhadap guru. Guru adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada antum. Tanpa ada guru tentunya kita tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Maka dengan adanya guru, yang benar dan yang salah kita mengetahuinya. Sehingga kalau kita sudah tahu kebenaran dan tahu mana yang salah, kemudian kita mengerjakan kebenaran, insya Allah dari ilmu itu akan menjadi keberkahan buat antum. Tentunya dengan harapan nanti di yaumil akhir nanti antum akan mendapatkan kebaikan, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali-kali perkataan antum, tingkah laku antum jangan sampai menyakitkan hati guru-guru antum, karena itu akan menyebabkan ilmu yang telah diberikan kepada antum tertahan, karena sebab kita tidak takdim terhadap mereka. Sekali lagi jangan sampai perkataan kita, tingkah laku kita menyakitkan hati mereka. Itulah amanah yang bisa Bapak sampaikan kepada antum semua. Semoga amal baik di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih amanah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.